Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, semoga kalian selalu sehat ya. Oke, kita akan membahas tentang perkembangan biologis dan kognitif. Yang akan kita bahas pada perkembangan biologis adalah pertama, yaitu pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja. Kedua, interaksi faktor bawaan lingkungan dan perkembangan. Ketiga, ciri umum pertumbuhan fisik pada masa remaja. Dan yang keempat adalah pubertas. Dan yang akan kita bahas pada perkembangan kognitif adalah teori perkembangan kognitif. Yang pertama, yaitu pandangan Piaget tentang perkembangan kognitif. Dan yang kedua, yaitu pandangan Brunner tentang perkembangan kognitif. Apa sih perkembangan biologis itu? Perkembangan biologis itu muncul pada masa remaja, yaitu pada masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Tania, umurnya 14 tahun. Aku tidak tahan melihat penampilanku. Wajahku penuh jerawat. Rambutku kaku, gak bisa dirapihin. Hidungku besar banget. Bibirku terlalu kecil. Kakiku besar dan pendek. Ada 5 tahi lalat di tanganku. Dan teman-teman menjadi jijik karenanya. Aku benci badanku. Kevin, umurnya 14 tahun. Kenapa sih tinggiku cuma 120 cm, padahal ayahku setinggi 180 cm? Aku sudah 14 tahun, tapi aku masih kayak anak kecil dan sering diajak teman-temanku. Gadis-gadis juga tidak tertarik sama aku, karena mereka bahkan lebih tinggi daripada aku. Cetusan remaja di tengah perubahan pubertas yang sedang mereka alami membuktikan adanya gejolak dalam tubuh setelah masa pertumbuhan yang tenang dan ajak di masa kanak-kanak tengah dan akhir. Yang pertama, kita akan membahas perkembangan biologis, yaitu pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja. 1. Sifat dasar gen. Yang pertama adalah genotype. Tidak semua material genetik tersebut jelas tampak pada ciri-ciri yang tampil atau dapat diukur pada diri kita. Yang kedua adalah phenotype. Phenotype meliputi ciri fisik seperti tinggi dan berat badan, warna mata, warna pigmen kulit, dan lain-lain. Yang ketiga adalah reaction range. Sandra Scar menjelaskan tentang reaksi ini bahwa setiap orang memiliki jangkauan potensi. Misalnya, seseorang lebih pendek dari kebanyakan orang. Meski diberi makan sebaik apapun, orang yang memiliki gen pendek tidak akan pernah tumbuh jadi lebih tinggi daripada rata-rata. 2. Metode yang dipakai para ahli genetika perilaku. Untuk mempelajari faktor herediter, para ahli genetika perilaku sering memakai penelitian mengenai anak kembar atau adopsi. Kembar identik lebih serupa satu sama lain pada trait kepribadian ekstriversi atau suka bergaul dan neurotisme atau ketidakstabilan psikologis. Kembar identik mungkin memandang diri mereka sebagai satu kesatuan dan lebih banyak bermain bersama. Jadi, kesamaan antara kembar identik boleh jadi dipengaruhi faktor lingkungan. Kemudian, kembar fraternal. Meskipun dibesarkan dalam satu rahim yang sama, secara genetis mereka berbeda, seperti halnya kakak adik, bukan kembar, dan mungkin pula terdiri atas jenis kelamin yang berbeda.
Kemudian, adopsi. Pada suatu penelitian, ditemukan bahwa tingkat pendidikan orang tua biologis merupakan prediktor yang lebih baik bagi IQ anak angkat ketimbang IQ orang tua angkat si anak. Ada keterkaitan genetik antara orang tua biologis dengan anaknya yang diadopsi orang lain, dan dampaknya adalah bahwa faktor bawaan mempengaruhi skor IQ seseorang. Temperamen adalah gaya perilaku dan cara berespon yang khas yang ditampilkan oleh seseorang. Alexander Cass dan Stella Thomas mengemukakan bahwa ada tiga kelompok temperamen. Yang pertama, anak bertemperamen muda biasanya memiliki suasana hati positif, mudah mengikuti aturan atau kegiatan keseharian umum, dan mudah menyesuaikan diri terhadap pengalaman baru. Yang kedua, anak bertemperamen sulit, cenderung bereaksi negatif, dan banyak mengeluh atau rewel. Kegiatan rutin kesehariannya tidak teratur dan lambat menyesuaikan diri dengan pengalaman baru. Yang ketiga, anak bertemperamen lambat menghangat menunjukkan tingkat kegiatan yang rendah, agak bereaksi negatif, penyesuaian diri agak lambat, dan suasana hati dalam intensitas yang rendah. Selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas interaksi faktor bawaan lingkungan dan perkembangan. Ahli genetika perilaku Sandra Scar percaya bahwa lingkungan yang dipilihkan para orang tua untuk anak dan remaja mereka sampai kadar tertentu tergantung pada genotip yang dimiliki orang tua itu sendiri. Para ahli genetika perilaku percaya bahwa faktor bawaan dan lingkungan berinteraksi dengan tiga cara, yaitu pasif, evokatif, dan aktif. Interaksi genotip pasif dengan lingkungan, misalnya orang tua memiliki genetik cerdas dan cakap membaca. Karena mereka cakap membaca dan menikmati kegiatan membaca, mereka menyediakan buku bacaan bagi anak mereka. Sehingga anak mereka juga akan lebih cenderung menjadi anak yang cakap membaca dan menikmati kegiatan membaca. Interaksi genotip evokatif dengan lingkungan. Misalnya, anak yang aktif dan suka tersenyum akan lebih banyak mendapatkan perangsangan sosial ketimbang anak yang pasif dan pendiam. Interaksi genotip aktif dengan lingkungan, misalnya sebagian remaja karena genotipnya lebih terampil di bidang musik, maka akan cenderung lebih banyak memanfaatkan waktu dalam lingkungan musikal di mana mereka dapat menampilkan keterampilan mereka dengan baik. Ahli genetika perilaku Robert Plomin percaya bahwa cara pengasuhan yang sama atau lingkungan yang sama memberikan pengaruh yang kecil terhadap variasi perbedaan kepribadian atau minat remaja. Dengan kata lain, meskipun dua remaja tinggal serumah dengan orang tua yang sama, kepribadian mereka kerap kali berbeda. Pengaruh lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu pengaruh lingkungan terbagi dan pengaruh lingkungan tak terbagi. Pengaruh lingkungan terbagi, misalnya kepribadian dan orientasi intelektual orang tua mereka, kelas sosial keluarga, dan lingkungan tetangga sekitar tempat tinggal mereka. Pengaruh lingkungan tak terbagi adalah pengalaman unik remaja yang dialaminya sendiri, baik di dalam maupun di luar lingkungan keluarga, yang tidak dialami oleh kakak atau adiknya. Kesimpulannya, baik gen maupun lingkungan diperlukan bagi remaja meski hanya untuk sekedar ada di dunia. Faktor bawaan dan lingkungan bekerja sama untuk menghasilkan kecerdasan. Temperamen, tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Tanpa gen, tidak akan ada remaja, dan tanpa lingkungan, tidak akan ada remaja. Selanjutnya,
Yang ketiga, kita akan membahas ciri umum pertumbuhan fisik pada remaja. Aspek perkembangan fisik remaja yang paling banyak mendapatkan perhatian selama ini adalah tinggi dan berat badan, pertumbuhan kerangka tubuh, fungsi reproduktif, dan perubahan hormonal. Bagaimana sifat kurva pertumbuhan dari karakteristik pada tubuh tersebut? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kurva pertumbuhan tersebut? Oke. 4 kurva tumbuh kembang, yaitu pertumbuhan fisik umum, organ reproduksi, otak dan kepala, serta kelenjar limfoid. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kurva pertumbuhan, yaitu yang pertama, faktor mencari sasaran atau penstabilan diri. Dalam keadaan terhambat penyakit atau nutrisi yang buruk, pertumbuhan individu seringkali dapat kembali mencapai kondisi seharusnya. Setelah kondisi negatif tersebut diatasi, kekuatan pengaturan kembali ke kondisi semua ini diperkirakan memiliki dasar genetik. Yang kedua, kecepatan kematangan. Kecepatan kematangan yang berbeda diketahui terjadi pada bagian-bagian tubuh yang berbeda. Misalnya, kepala selalu lebih cepat berkembang daripada badan, dan badan selalu lebih cepat matang daripada anggota badan. Yang ketiga, pengaturan umpan balik. Melibatkan penyesuaian diri struktur biologis terhadap umpan balik. Misalnya, sekresi kelenjar pituitari mempengaruhi berbagai kelenjar lain seperti kelenjar tiroid dan kelenjar seksual. Sekresi pituitari disesuaikan dengan tingkat hormon pada kelenjar lainnya. Lalu yang keempat adalah masa tubuh. Selanjutnya, yang keempat kita akan membahas pubertas. Apa sih pubertas itu? Pubertas adalah perubahan cepat pada kematangan fisik yang meliputi perubahan tubuh dan hormonal yang terutama terjadi selama masa remaja awal. Selanjutnya adalah perubahan hormonal. Hormon adalah suatu substansi kimiawi berkekuatan besar yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin dan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Peran sistem endokrin pada masa pubertas melibatkan interaksi hipotalamus, kelenjar pituitari, dan kelenjar gonad. Dua jenis hormon utama yang penting dalam perkembangan pubertas adalah androgen dan estrogen. Androgen adalah jenis utama hormon seks laki-laki, sedangkan estrogen adalah jenis utama hormon perempuan. Selanjutnya adalah perubahan fisik. Di antara perubahan fisik yang terjadi, yang paling tampak nyata semasa pubertas adalah meningkatnya tinggi dan berat, serta kematangan seksual. Jadi, kesimpulan dari pembahasan tentang perkembangan biologis kita adalah masa remaja berawal pada biologi dan berakhir pada budaya. Memang, perubahan biologis di awal masa remaja tampak dramatik dan akrab bagi kita semua. Meskipun sejumlah pakar perkembangan yakin bahwa hal ini terlalu banyak diperhatikan sehingga proses kognitif dan sosial emosional terabaikan. Pubertas membawa perubahan meluas pada tubuh kita dan mengubah cara berpikir kita mengenai diri kita sendiri serta bagaimana cara orang lain berinteraksi dengan kita. Selesai sudah ya pembahasan tentang perkembangan biologis. Oke, sekarang kita akan membahas tentang perkembangan kognitif. Pada perkembangan kognitif, kita akan membahas tentang teori perkembangan kognitif. Yang pertama adalah teori perkembangan kognitif menurut pandangan Piaget. Ada yang tahu nggak siapa Jean Piaget itu? Jean Piaget adalah pakar psikologi dari Swiss yang hidup dari tahun 1896 sampai 1980. Pada awalnya, Piaget lebih tertarik meneliti tentang perkembangan kognitif pada manusia. Piaget berpendapat
bahwa anak-anak membangun sendiri secara aktif dunia kognitif mereka. Informasi tidak sekedar dituangkan ke dalam pikiran anak lewat lingkungan. Anak-anak menyesuaikan pemikiran mereka untuk meliputi gagasan-gagasan baru. Proses ini selalu dikenal dengan istilah asimilasi dan akomodasi. Apa sih asimilasi? Asimilasi terjadi ketika seseorang menggabungkan informasi ke dalam pengetahuan yang sudah dimilikinya. Lalu, apa itu akomodasi? Akomodasi terjadi ketika seseorang menyesuaikan dirinya terhadap informasi baru. Piaget menskemakan perkembangan kognitif manusia sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap sensori motorik. Tahap sensori motorik yang berlangsung sejak masa bayi sampai sekitar usia 2 tahun adalah tahap pertama dalam teori Piaget. Pada tahap ini, bayi membangun pemahamannya akan dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman indrawinya seperti melihat dan mendengar dengan gerakan fisik, motorik, sehingga disebut sensori motor. Yang kedua adalah tahap praoperasional. Tahap praoperasional yang berlangsung dari usia 2-7 tahun adalah tahap perkembangan kedua Piaget. Dalam tahap ini, anak mulai menggambarkan dunia dengan kata-kata, bayangan, atau gambar. Pada tahap praoperasional usia 2-4 tahun, anak mulai bermain pasar-pasaran secara sendirian meskipun dia sedang bersama dengan temannya yang lain. Kemudian, permainan simbolis seperti mobil-mobilan dengan balok-balok kecil, kemudian menggambar. Anak menggambar realistis tetapi tidak proporsional. Kemudian anak mulai menggunakan suara sebagai representasi benda atau kejadian. Menurut Piaget, perkembangan bahasa merupakan transisi dari sifat egosentris ke interkomunikasi sosial. Selanjutnya, pada tahap praoperasional usia 4-7 tahun, anak-anak masih memahami bahwa volume suatu benda berubah dengan perubahan wadah. Meskipun anak menyaksikan air dipindahkan dari wadah yang sama dengan volume yang sama, tetapi karena wadah baru lebih tinggi, sehingga menunjukkan tinggi air lebih banyak dari wadah sebelumnya. Maka anak akan menjawab dengan spontan bahwa air pada wadah kedua lebih banyak daripada air pada wadah pertama. Kemudian, anak belum bisa melihat dari perspektif orang lain. Kemudian, adaptasi yang tidak disertai gambaran yang akurat. Lalu, anak-anak mengklasifikasikan sesuatu berdasarkan gambarnya. Mereka mengatakan sebuah gambar yang telah diputar letaknya berbeda dengan gambar sebelumnya. Kemudian, yang ketiga adalah tahap operasional konkret pada usia 7-11 tahun. Menurut Piaget, operasi adalah hubungan-hubungan logis di antara konsep-konsep atau skema-skema. Sedangkan operasi konkret adalah aktivitas mental yang difokuskan pada objek-objek nyata atau konkret yang dapat diukur. Proses-proses penting dalam tahapan ini adalah pengurutan. Pengurutan adalah kemampuan untuk mengurutkan objek menurut ukuran, bentuk, atau ciri lainnya. Seperti bila diberi benda berbeda ukuran, mereka dapat mengurutkannya dari benda yang paling besar ke yang paling kecil. Klasifikasi adalah kemampuan untuk memberi nama dan mengidentifikasi serangkaian benda menurut tampilannya, ukurannya, atau karakteristik lain, termasuk gagasan bahwa serangkaian benda-benda dapat menyertakan benda lainnya ke dalam rangkaian tersebut. Decentering adalah kemampuan anak mulai mempertimbangkan beberapa aspek dari suatu permasalahan untuk bisa memecahkannya. Seperti anak tidak akan lagi menganggap cangkir lebar tapi pendek lebih sedikit isinya dibanding cangkir kecil yang tinggi.
Reversibility adalah kemampuan anak mulai memahami bahwa jumlah atau benda-benda dapat diubah, kemudian kembali ke keadaan semula. Untuk itu, anak dapat dengan cepat menentukan bahwa 4 tambah 4 sama dengan 8, dan 8 dikurangi 4 sama dengan 4, jumlah sebelumnya. Konservasi adalah kemampuan memahami kuantitas, panjang, atau jumlah benda-benda adalah tidak berhubungan dengan pengaturan atau tampilan dari objek atau benda-benda tersebut. Seperti bila anak diberi cangkir yang seukuran dan isinya sama banyak, mereka akan tahu bila air dituangkan ke gelas lain yang ukurannya berbeda, air di gelas itu akan tetap sama banyak dengan isi cangkir lain. Yang terakhir adalah penghilangan sifat egosentrisme. Yang terakhir adalah tahap operasional formal. Tahap operasional formal pada usia 11-15 tahun ditinjau dari perspektif teori kognitif Piaget. Maka pemikiran masa remaja telah mencapai tahap pemikiran operasional formal, yakni suatu tahap perkembangan kognitif yang dimulai kira-kira 11 atau 12 tahun dan terus berlanjut sampai remaja, mencapai masa tenang atau dewasa. Pada tahap ini, anak sudah mulai berpikir abstrak dan hipotesis. Pada masa ini, anak sudah mampu memikirkan sesuatu yang akan atau mungkin terjadi, sesuatu yang abstrak. Di samping itu, pada tahap ini, remaja juga mampu berpikir secara sistematik. Remaja telah mampu memikirkan semua kemungkinan secara sistematik untuk memecahkan masalah. Mereka juga memiliki kemampuan berpikir alternatif, sehingga kemungkinan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi lebih beragam. Selanjutnya, kita akan membahas pandangan Brunner tentang perkembangan kognitif. Brunner menjabarkan 6 konsep pokok dalam perkembangan kognitif. 1. Perkembangan intelektual ditandai oleh meningkatnya variasi respon terhadap stimulus. 2. Pertumbuhan tergantung pada perkembangan intelektual dan sistem pengolahan informasi yang dapat menggambarkan realita. 3. Perkembangan intelektual memerlukan peningkatan kecakapan untuk mengatakan pada dirinya sendiri dan orang lain melalui kata-kata atau simbol. 4. Interaksi antara guru dan siswa sangat penting bagi perkembangan kognitif. 5. Bahasa menjadi kunci perkembangan kognitif. 6. Pertumbuhan kognitif ditandai oleh semakin meningkatnya kemampuan menyelesaikan berbagai alternatif secara simultan. Menurut teori Brunner, peserta didik berpikir dan mencipta melalui inquiry dan peran-peran yang dimainkan dalam pembelajaran. Proses belajar lebih dari sekedar menghasilkan informasi. Brunner dalam memahami karakteristik perkembangan kognitif didasarkan pada tingkah lakunya sesuai tahapannya. Tahapan tersebut adalah yang pertama, tahap enaktif. Anak mulai memahami lingkungannya melalui gerakan atau aksi. Anak mulai melakukan berbagai gerakan atau aksi untuk memahami lingkungannya. Mereka mungkin membolak-balik buku seakan-akan membaca isi buku tersebut. Anak mulai memahami nama-nama benda dari percakapan dengan orang-orang di sekitarnya atau mengamati gambar-gambar benda di dalam buku. Yang kedua adalah tahap ikonik. Anak membawa informasi yang didapatnya melalui imaginary. Karakteristik tinggal pada objek yang diamati dijadikan sebagai pegangan, dan pada akhirnya anak mengembangkan memori visual. Misalnya, anak-anak melihat gambar orang. Berdasarkan pengamatannya, orang memiliki bagian-bagian tubuh. Informasi ini dibawa ke alam imajinasinya sehingga dia dapat memiliki gambaran visual bahwa orang terdiri dari berbagai bagian tubuh. Yang ketiga adalah tahap simbolik. Remaja mampu menyusun gagasannya secara padat. Pada tahap ini, anak sudah memahami simbol, sehingga mereka sudah dapat memaknai sebuah simbol. Brunner menyatakan anak-anak akan belajar dengan baik jika pembelajaran yang dilakukan bermakna dan relevan dengan hidup anak.
Ya, alhamdulillah teman-teman. Pembahasan kita sudah selesai. Oke, terima kasih sudah menyimak videoku. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.